Shalom, shalom sahabat-sahabat Gloria. Bisa semua video dibuka, saya mau lihat. Selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Puji dan syukur kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali walaupun hanya melalui online, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah mempertemukan kita di tempat kita masing-masing dan kita bertemu di Zoom ini. Shalom sekali lagi. Mari kita sekarang mau memuji Tuhan, kita mau membuka persekutuan doa pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mau nyatakan bahwa hari ini, bahwa hari-hari Tuhan berikan buat kita. Hari ini Tuhan jadikan, setiap hari Tuhan jadikan buat kita semuanya. Mari kita mau katakan hari ini, hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang selalu begitu mencintai kita. Tuhan yang selalu menyelamatkan kita, Tuhan yang selalu pulihkan kita, Tuhan yang selalu memberkati kita. Biarlah kita mau katakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang boleh kita sembah, yang boleh kita puji. Kita mau katakan, Tuhan hanya Engkau yang menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita mau memuji Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang selalu menyelamatkan setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya
sahabat-sahabat Gloria yang mau mengucapkan syukur, silahkan meng-unmute dan kembali menutup mute-nya kembali. Puji dan syukur serta terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tuntunan-tuntunan-Mu di dalam seluruh kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, ucapan terima kasih kami ya Tuhan, yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar segala ucapan syukur kami. Engkau selalu berada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mau terus mengucap syukur kepadamu. Kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang boleh kami sembah. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang boleh kami sembah dan boleh kami tinggikan namanya. Mari kita mau katakan segala puji syukur. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
dengan lawatan Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan adalah pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita mau katakan sekali lagi, pelukis cakrawala yang merangkai setiap jagat raya. Pelukis cakrawala merangkai ke jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan sekali lagi, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sahabat-sahabat Gloria, mari sekarang kita menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam tahta Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia. Kita mau masuk ke dalam tahtanya, karena di dalam tahtanya Allah telah hadir. Kita mau katakan gini, saatnya Tuhan bertahta dalam hati kita. Ini saatnya, ini
nara manata sikya natara manata. Yara manata sikya natara nara manata pinatara sikya natara manata pinatara sikya natara hinara manata pinatara manata sikya natara hinara manata sikya natara sikya natara hinara manata sikya natara hiyara manata sikya natara hinara manata sikya natara manata hinara sikya natara manata kinatara sikya natara sinara manata hinara kinatara manata sikya natara manata. Ya Tuhan, puji dan syukur serta terima kasih. Karena kasih-Mu, kami boleh memuji serta meninggikan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan untuk memuji Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami selalu meninggikan nama-Mu, kami selalu menyembah serta memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam ya Tuhan, untuk selalu setia bersama dengan firman-Mu. Kami berbahagia Tuhan karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi Selo ya Tuhan, untuk membawakan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut, lidah, serta bibirnya ya Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Urapilah dia ya Tuhan, urapilah Selo dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah dia seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mau duduk diam, mau setia bersama dengan firman-firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami terus mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Selo. Ya, terima kasih Cilike, terima kasih sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur pada Allah, malam hari ini kita kembali bersekutu bersama untuk memaknai sebuah tema yang sangat luar biasa yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu Come to the Throne, datang kepada tahta gitu ya. Tapi sebelum kita masuk dalam pewartaan firman, saya rindu kita saling mendoakan gitu ya, karena saya tidak sedang ada di Jakarta, sedang menyepi sebentar di sebuah kota tempat kelahiran dari salah seorang sahabat Gloria, yaitu Lilin di ujung timur Jawa Timur gitu ya, paling dekat sama Bali. Kita lagi nyepi di sini. Oke. Saya akan mulai dengan ini. Mungkin beberapa dari kita tidak follow kejadian ini, tetapi saya follow kejadian ini gitu ya. Ada satu fenomena hari-hari ini, satu fenomena yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman tahu fenomena SCBD gitu ya, fenomena SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Bagaimana di satu daerah, di daerah Sudirman itu kumpul anak-anak muda yang sangat puji Tuhan, norak ya menurut saya sih, tapi mungkin menurut teman-teman keren gitu ya. Di situ kita bisa lihat kita kenal yang namanya siapa itu, JJK, Roy, Bonge, dan teman-teman gitu ya. Dan mereka sangat heboh dengan Citayam Fashion Week-nya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Sesuatu yang sangat menarik dan menjadi sebuah fenomena karena begitu banyak orang datang ke tempat itu. Bahkan hari Minggu kemarin, puji Tuhan, akhirnya tidak terlaksana gitu ya. Saya pengen dari situ, saya pengen hadir di situ, pengen lihat sih, kayak apa sih ini, fenomena ini seperti apa. Kok begitu banyak orang mau hadir di situ. Bahkan ada beberapa gubernur yang ikut nyebrang di catwalk-nya katanya. Ya, catwalk-nya gitu ya. Kenapa? Apa yang membuat tempat ini begitu sangat menarik?
Apa yang membuat tempat ini begitu sangat heboh gitu ya? Apa yang membuat tempat ini begitu sangat luar biasa sehingga begitu banyak anak muda mau datang ke situ hanya untuk lenggak-lenggok. Dan puji Tuhan sekarang katanya sih udah nggak boleh gitu ya. Minimal mereka cuma ngumpul-ngumpul di pinggirnya, tetapi udah nggak fashion show di tengah jalan gitu. Tetapi yang menarik buat saya adalah ini. Fenomena ini menarik, sangat menarik. Karena menjadi tempat ngumpulnya anak-anak muda gitu ya. Nah, saya mulai memaknai, saya mulai merenungkan. Apakah hal yang sama bicara kalau kita bicara tentang hadirat Tuhan? Ya, apakah semenarik ini, seheboh ini waktu kita dihadapkan pada tema ini, come to the throne, datang kepada Tuhan. Gitu. Kalau fenomena SCBD saya bilang ya ada gula, ada semut lah, ada sesuatu yang menarik, banyak yang datang. Menarik aja, seru aja, heboh aja gitu ya. Tetapi kan kalau kita bicara come to the throne, datang kepada tahta, ini nggak bicara tahta sebagai sitting mercy-nya Tuhan gitu, tempat duduknya Tuhan. Tetapi tahta berbicara tentang Allah kita sendiri. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut kemuliaannya gitu. Tetapi apakah Allah yang seperti ini menarik banyak orang, menarik banyak jiwa untuk datang untuk mengalami pengalaman ini gitu, mengalami keseruan ini, mengalami kedahsyatannya Tuhan. Kalau benar Allah kita seperti yang kita omongkan, Allah kita seperti yang kita bayangkan, pasti ada begitu banyak orang-orang sekarang excited gitu untuk ya kembali misa offline gitu. Tetapi ada begitu banyak sekarang sudah menikmati zona nyamannya untuk misa online. Walaupun gereja-gereja sekarang sudah terbuka. Paroki kami sekarang per 1 Agustus kemarin kita sudah tidak pakai bela rasa gitu. Bisa datang gitu, bisa datang bebas. Tapi kita lihat apakah umat bisa kembali bondong-bondong gitu untuk memiliki keseruannya, untuk kembali ada di dalam hadirat Tuhan, untuk kembali datang ke tahta kerahiman Tuhan, untuk mengalami pribadinya, untuk mengalami Allah yang hidup, untuk memiliki pengalaman akan Tuhan. Minggu kemarin saya misa di paroki saya, di paroki Andreas Pentaigon, Kelapa Gading. Misa pagi, tumben gitu, misa 7:30. Dan ini yang menarik. Di belakang saya teman-teman, di belakang saya. Ada seorang bapak dan seorang ibu, pasangan suami istri. Dan saya percaya, vokal mereka tidak pernah disentuh dengan apa yang namanya latihan vokal. Saya percaya sekali, dalam nama Yesus saya terlalu percaya. Karena apa? Karena waktu mereka bernyanyi, itu beda banget. Umpamanya kita nyanyi di kunci C, saya yakin mereka nyanyi di C crash minor. Udah crash minor lagi, kagak nyambung. Kita nyanyinya di Do, mereka nyanyinya di Fi sekali. Tetapi yang memaknai kami, saya pribadi, jujur, waktu saya nyanyi, saya bahkan sampai berhenti karena ini yang fals siapa ya? Kok kagak nyambung nih? Bahkan om-om sebelah saya sampai nutup muka. Mungkin dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong ampuni orang di belakang saya. Tapi salibkan dia dalam namamu. Karena memang bodoh. Masya ampun Tuhan Yesus, ampuni hambamu gitu ya. Itu nggak nyambung. Dan yang luar biasa untuk bagian-bagian choir kan kita lihat kalau di layar ada K-nya, kur. Wah, Bapak ini hajar bleh gitu. Jadi waktu umat ini tenang, Bapak ini nyanyi sendiri. Bersama dengan pasangan hidupnya yang puji Tuhan mereka nyambung di dalam hati tetapi nggak nyambung di dalam suara. Tetapi yang saya maknai apa? Bapak ini happy. Bapak ini penuh sukacita bernyanyi. Bapak ini penuh dengan semangat bernyanyi. Bahkan saking semangatnya mungkin dia baru pertama kali datang ke misa offline kali ya. Mungkin ini pendapat kami, pendapat saya. Saking happy-nya, waktu komuni, guys, Bapak ini selfie. Bapak ini selfie, benar-benar dia begini loh. Romo di altar, dia selfie. Hey, ya mungkin beberapa dari kita, wah sangat tidak liturgi, wah sangat oke lah. Mungkin secara liturgi Bapak ini salah. Tetapi kalau bicara soal sukacita, saya lihat Bapak ini happy banget.
Bapak ini happy banget untuk ikut misa pagi hari itu. Nah, apakah sukacita yang seperti ini, apakah excitement yang seperti ini masih kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Kalau relate dengan pujian penyembahan, apakah perasaan kekaguman akan Tuhan ini menjadi sebuah dorongan untuk bisa kita datang menghampiri tahta kerahiman Tuhan? Atau jangan-jangan kita datang misa karena ya terpaksa, kita datang misa karena tugas sebagai tatib atau sebagai, nggak mungkin sebagai imam gitu ya, sebagai tatib atau sebagai apa? Ada sebuah tugas yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak memiliki excitement, kekaguman yang sangat luar biasa. Padahal kalau kita lihat teman-teman catat aja, ada ayatnya yang menjadi dasar tema. Kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria dapat flyers ini, kita ambil dari Mazmur 65 ayat 5 deh, kan ditulis itu 5a, tapi saya bacakan semuanya ayat 5. Di sini dikatakan dengan sangat indah oleh pemazmur. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataran. Sahabat-sahabatku terkasih Tuhan, untuk join PD Gloria malam hari ini atau PD-PD atau komunitas lainnya, untuk join dalam perayaan syukur Ekaristi, percayalah engkau dan aku dipilih. Engkau dan aku disuruh oleh Tuhan untuk mendekat. Dan bukan cuma mendekat, tetapi untuk diam, untuk tinggal di sana, untuk menikmati kekayaan kasih karunia-Nya, untuk menghayati kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Nggak ada tempat, sahabat-sahabatku terkasih, nggak ada tempat yang lebih indah selain daripada hadirat Tuhan. Nggak ada tempat yang lebih luar biasa selain persekutuan kita dengan Tuhan. Karena sekali lagi kita menjadikan Tuhan itu sebagai Allah kita, sebagai sumber kehidupan kita, bukan sebagai mesin penjawab doa kita, sebagai pesuruh-pesuruh kita, sehingga waktu kita doa kita nggak jawab, kita kecewa dan kita menjauh daripada Tuhan. Hei, siapa Tuhannya? Kita, atau memang kita menempatkan Dia sebagai Tuhan? Nah, sering kali ini kita mulai putar balikan gitu, bahwa kita menjadi sosok yang Tuhan, saya datang kepadamu dengan segala doa dan harapanku. Tuhan tolong jawab dan Tuhan tolong kabulkan. Ada tolongnya sih, tetapi waktu tolong ini tidak dengan tanda kutip, tidak terjawab gitu ya, kita mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan berbahagialah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sangat luar biasa, bukan sok bule. Blessed is the man. Artinya apa? Terberkatilah orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh untuk mendekat dulu, baru diam dalam hadirat Tuhan. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah hidup Selo, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah karya tanganmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, apa yang kau dan aku jalani. Waktu firman Tuhan tergenapi dan dikatakan mendekat. Datang dulu, baru diam. Kita datang sama Tuhan. Ini kita udah lakukan prosesnya tepat. Kita datang sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau diam dalam hadirat Tuhan? Apakah kita mau menikmati pribadinya? Apakah kita mau menikmati hadiratnya? Apakah kita mau mendengarkan firman-Nya? Apakah kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Come to His throne mengandung 3 nilai. Kita semua harus punya mentalitas. Kita semua harus punya attitude. Kita semua harus punya karakter sebagai seorang penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. 3 hal ini, mentalitas, attitude, dan karakter, harus nantiasa kita miliki. Harus nantiasa kita hidupi. Harus nantiasa kita bangun. Supaya come to His throne bukan hanya menjadi bukan menjadi mesin penjawab harapan-harapan doa kita, tetapi menjadikan itu sebagai sebuah kerinduan, menjadikan itu sebagai desire, sebuah keinginan yang sangat dalam. Nah,
untuk memiliki mentalitas, attitude, dan karakter sebagai seorang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, yang mau selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Teman-teman boleh catat. Poin yang pertama adalah, yang tadi sudah dibaca, yang sudah kita perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Stay in His presence. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya minta sekarang tolong dibuka handphone sucinya, tablet sucinya, kitab sucinya. Saya minta satu orang tolong bacakan Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Saya tidak mau menunjuk. Silakan yang sudah mendapatkan ayatnya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, monggo dibacakan. Tolong dibacakan. Silakan. Saya ya. Boleh. Lilin. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Oke. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sampai ayat berapa tadi ya, Lo? 7. Ayat 7. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, stay in His presence. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bicara tentang poin yang pertama adalah ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. There is a connection. Berarti ada koneksitas antara kita dengan Allah, dan Allah dengan kita. Seluruh aspek kehidupan kita terhubung dengan sumbernya seperti ranting yang terhubung kepada sang pokok anggur. Orang yang hidupnya always come to His throne adalah orang-orang yang berusaha mengkoneksikan hidupnya lewat doa, lewat firman, lewat saat teduh pribadi, lewat perayaan syukur ekaristi untuk menjadi satu. Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah. Membangun sebuah koneksitas. Doa bukan menjadi sebuah paksaan, tetapi membangun sebuah relasi. Pujian penyembahan bukan sekedar nyanyi atau sekedar pelayanan, tetapi pujian penyembahan menjadi cara hidup kita. Pujian penyembahan bukan soal pelayanan, tetapi bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Selalu terkoneksi dengan Allah. Stay in His presence juga bicara tentang poin yang kedua, dependence. Saya nggak suka kata tergantung, tetapi mengandalkan Tuhan. Ranting selalu dapat mengandalkan Tuhan. Tetapi pokok ranting tidak perlu gitu ya, karena dia sumber kehidupannya. Ranting sangat tergantung pada sang pokok anggur, tetapi pokok anggur tidak tergantung pada ranting. Tanpa pokok anggur, ranting menjadi tidak berguna. Tanpa sebuah relasi, tanpa ketergantungan, tanpa sebuah hubungan, hidup saudara, hidup Selo akan menjadi hidup yang sia-sia, useless, atau hidup yang gak ada kehidupan, atau lifeless, dan tidak berdaya, atau powerless. Waktu kita jauh daripada Tuhan. Pelayanan pujian penyembahan, mohon maaf nih ya, mohon maaf saya harus buka fakta sih. Pelayanan pujian penyembahan tidak menjadikan engkau terlihat dekat dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang selalu membangun kehidupan dengan Tuhan, kelihatan dari karakternya, kelihatan dari mentalitasnya.
Bukan berarti orang yang melayani, orang hidup dalam pujian penyembahan atau membangun relasi dengan Tuhan, mereka hidup tanpa masalah. Bahkan mereka hidup berjalan beriringan dengan masalah. Tetapi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang tahu merespon masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dan orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, karakter yang selalu muncul adalah ini. Bersyukur. Dia selalu bersyukur. Gak gampang baper. Atau setiap kali ngomong hal-hal yang bikin bete gitu. Aduh. Nah itu ciri-ciri orang yang, mohon maaf nih ya, gak hidup dalam hadirat Tuhan. Walaupun mungkin dia pelayanan. Ciri orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, mereka memiliki karakter Kristus. Mampu bersyukur. Tahu rencana Tuhan. Hal yang simpel aja. Yeremia 11 ayat 29 kan jelas katakan. Ya, bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tahu kehidupannya ada. Hari ini ada di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan hari esok ada di dalam tangannya Tuhan. Ada di dalam penuh pengharapan. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, seharusnya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang selalu tergantung kepada Tuhan, orang yang selalu terkoneksi kepada Tuhan, mereka selalu bersyukur. Mari kita cek kehidupan kita. Mari lakukan spiritual check. Apakah hidup kita lebih banyak bersyukur atau lebih banyak komplain? Hidup kita banyak bersuka cita bersyukur atau lebih banyak memaknai kehidupan dengan kata-kata yang ya lebih banyak bapernya gitu. Baper oke. Bawa perasaan oke, tapi perasaannya positif dong. Jangan perasaan yang negatif melulu. Gimana hidup kita bisa jadi positif kalau kita berpikir, bertutur kata, bersikap secara negatif. Dan mohon maaf, kalau kita masih mengungkapkan hal-hal yang negatif, kita masih insecure dengan kehidupan kita, mohon maaf. Ayo, tingkatkan relasi kita dengan Tuhan. Karena itu bagian dari sebuah proses. Karena hidup adalah sebuah proses. Poin berikutnya adalah continuance. Artinya apa? Ada kehidupan yang berjalan secara kontinu dengan nilai-nilai yang baik, dengan nilai-nilai yang kita tanamkan, nilai-nilai yang bergantung pada Allah dan melakukan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang baik. Berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik. Oke lah kita lakukan sesuatu yang baik. Karena sesungguhnya yang Tuhan cari adalah hidup engkau dan aku menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang baik, puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Nah ini ciri pertama orang yang mau datang kepada Tuhan. Come to His throne. Datang kepada Tuhan dengan kekaguman. Apakah kita masih kagum sama Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini kita menyalahkan Tuhan. Karena saya tahu ada begitu banyak anak-anak Tuhan di masa-masa sulit ini justru menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan buat pandemi? Kenapa Tuhan kenapa? No. Ini bukan waktunya kita bertanya kenapa. Tetapi ini waktunya untuk kita melakukan pembaharuan. Ini waktunya dengan segala keintiman yang kita bangun, kedekatan yang kita bangun dengan Tuhan, hidup kita diubah untuk semakin serupa dengan gambarannya. Tujuan kekristenan jelas terlihat di Roma 8 ayat 29. Bahwa engkau dan aku menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Tuhan orang yang mau berusaha. Yesus pribadi yang mau berusaha. Kita lihat dalam proses jalan salibnya. Karakternya Yesus terpancar baik banget. Waktu dia ada di jalan salib. Bagaimana dia nggak komplain, bagaimana dia nggak ngomel, bagaimana nggak marah-marah, bagaimana dia seharusnya punya hak untuk melawan. Tetapi lihat, Yesus tetap diam. Dia tetap mengandalkan relasinya dengan Tuhan. Dia terus mengandalkan kedekatannya dengan Tuhan. Saya percaya Yesus mendapati itu waktu dia dekat dengan Tuhan. Pemazmur katakan, dekat Allah saja aku tenang, dekat Allah saja aku kuat, dan dekat Allah saja aku beroleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Sebaliknya, orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya gak tenang. Itu fakta. Orang yang jauh dari Tuhan,
Hidupnya nggak ada damai sejahtera. Selalu dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sekali lagi, masalah pasti kita punya. Tetapi di dalam nama Yesus, kita nggak mau khawatir. Karena kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Poin berikutnya, hati yang melekat kepada Tuhan. Karena hati yang melekat pada Tuhan memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Come to his throne. Come to the throne. Artinya apa? Kita yang datang. Kita yang datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Oke lah kita punya doa-doa pengharapan, doa-doa permohonan. Oke. It's okay, nggak salah. Kan Matius 7 ayat 7 sarankan itu. Tetapi ayolah, come on lah. Kita jangan jadi orang Katolik, orang yang bertumbuh dalam pembaruan karismatik, tapi imannya kayak anak ini nggak bertumbuh gitu. Mari bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan hanya keadaan, jangan karena situasi. Kita malas datang dalam hadirat Tuhan. Bayangkan 2 tahun loh, Tuhan datengin kita loh. Lewat media online, lewat misa online, lewat persekutuan doa online. Kita bisa misa di mana-mana, bisa pilih uskup, pilih pastor yang kita mau, pilih pewarta yang kita mau. Tuhan kasih kesempatan 2 tahun. Tetapi di saat situasi ini berubah, lah iya masa kita mau terus-terus begitu? Oke lah kalau Gloria karena keterbatasan kami belum sanggup untuk mengadakan offline gitu. Karena Sekina masih ada dalam 1 dan 2 hal dalam masa-masa perbaikan. Kita menantikan itu. Tetapi kalau saudara punya kesempatan untuk masuk dalam persekutuan doa offline, masuk. Kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk memenuhi undangan dalam misa online, datang dong. Datang untuk mengalami, bukan cuma mengalami berkat-berkatnya, tetapi mengalami dia sebagai Allah, sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita, sebagai seorang pribadi. Jangan puas dengan berkat-berkat Tuhan, sahabat-sahabat Gloria. Jangan cuma cari berkat Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Bayangkan, kerajaan Allah loh. Kesempurnaan kerajaan Allah termasuk tahtanya, termasuk Allah yang bersemayam, Allah yang bertahta. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kemudian. Ditambahkan kemudian artinya apa? Kita udah punya. Tuhan tinggal nambahin apa yang kita punya. Kebahagiaan, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, semuanya. Yang sudah kita punya Tuhan tambahkan. Tapi kuncinya datang dulu. Cari dulu Tuhan. Jangan cari Tuhan kalau cuma ada perlunya. Tapi datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Walaupun mungkin hati kita lagi berat untuk mengucap syukur. Pernah satu ketika kalau saya berhadapan dengan satu orang yang kesal sama Tuhan. Aneh loh. Kesel sama Tuhan, tapi nggak mau misa. Serius, saya pernah ketemu orang begini. Aduh, dalam hati, Masya ampun, lebih hebat dari Tuhan loh. Dia nggak sadar apa nafas kehidupan berasal dari mana. Masih bisa jalan berasal dari mana. Tapi karena sebel sama Tuhan, karena satu dan lain hal, memutuskan untuk nggak misa. Oh, aku lagi sebel sama Tuhan, aku kesel sama Tuhan karena Tuhan nggak menjawab doaku. Come on lah. Amit-amit sih, amit-amit. Ini kejadian di antara kita. Saya berdoa ini tidak kejadian di antara kita. Andai pun ini sudah terpikirkan untuk terjadi, mari sama-sama lakukan poin berikutnya. Pertobatan. Karena orang yang selalu datang menghadap kepada tahta kerahiman Tuhan, selalu memandang Tuhan, kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Artinya apa? Waktu kita memandang Tuhan, memandang tahta kerahiman Tuhan, kita melihat, kita kagum. Oh my God, Tuhan, Engkau begitu mengasihiku. Engkau begitu hebat. Engkau begitu luar biasa. Kita mulai menyadari kehebatan Tuhan. Waktu kita menyadari kehebatan Tuhan, kita menyadari betapa kecilnya kita. Kita menyadari betapa mulianya Tuhan. Kita menyadari betapa berdosanya Selo. Betapa berdosanya kita semua. Makanya orang yang datang pada Tuhan, yang always come to his throne, mereka hidup dengan semangat pertobatan. Mereka selalu semangat untuk memperbaharui diri. Mereka selalu semangat untuk melakukan perubahan. Mereka selalu mau hidupnya diubahkan oleh kasih karunia Allah
yang selalu mengalir dari tahta kerahimannya. Kan kita selalu doa seperti itu. Mengalirlah kuasamu dari tahtamu yang luar biasa. Nah, kalau kita doa seperti itu, datanglah dan bertahta, tadi kita nyanyi. Kalau kita nyanyi datang dan bertahta, kalau kita mohon rahmat Tuhan mengalir dari tahta kemuliaan-Mu, hidup kita haruslah menjadi hidup yang mau berubah, yang mau diubahkan oleh kuat kuasa kasih karunia. Sebab dalam kitab Mazmur 51 firman Tuhan katakan seperti ini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Nggak salah kita punya masalah. Nggak salah kita ada dalam pergumulan. Yang menjadi salah kalau kita nggak datang sama Tuhan. Kita punya dosa. Betul, kita semua orang berdosa. Tetapi menjadi salah kalau kita hidup terus terpuruk di dalam dosa tanpa mau datang kepada tahta kerahiman Tuhan. Tuhan nggak benci kita, saudara terkasih Tuhan. Kalau Tuhan benci kita, nggak ada karya keselamatan di atas kayu salib. Yang Tuhan benci adalah dosa-dosa kita. Kelemahan-kelemahan yang berulang. Kemalasan-kemalasan. Yang berulang untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Dan kita harus lakukan pertobatan. Sahabat-sahabatku terkasih Tuhan. Karena ini penting. Pertobatan adalah sebuah komitmen dari diri. Untuk berubah. Nah, waktu ada komitmen pertobatan dari diri, maka Allah dari tahta kerahimannya, dia mengalirkan rahmat, belas kasihan, pengampunan. Pengampunan haknya Tuhan. Tetapi pertobatan itu kewajibannya Shalom. Pertobatan itu kewajibannya sahabat-sahabat Gloria. Rahmat, belas kasihan, dan pengampunan itu bagiannya Tuhan. Jangan diubah. Tuhan yang disuruh bertobat, kita yang beri Tuhan pengampunan. Ih, siapa lu gitu ya. Lakukan pertobatan. Lakukan perubahan. Kita yang paling tahu kebiasaan-kebiasaan apa sih. Yang gak bersyukur, udahlah, mulailah bersyukur. Yang gampang menyerah, ayolah mulai berkuat. Yang lututnya mulai gemetar karena ketakutan dan kekhawatiran, ayo lakukan perubahan. Yang malas, ayo mulai bekerja, mulai rajin lagi. Ini nggak bicara soal hal-hal rohani semata, tetapi sebuah komitmen. Sekali lagi, pertobatan adalah komitmen saudara dan saya untuk berubah. Waktu kita punya komitmen untuk berubah, ada rahmat yang Tuhan sediakan lewat belas kasihan yang mengampuni kita. Dan poin yang keempat, ini yang paling dikejar sama anak-anak Tuhan. Come to His throne. Mendatangkan holy anointing. Pengurapan Allah. Wih. Ingat, Roh Kudus yang tercurah dalam diri saudara dan saya lewat sakramen pembaptisan, lewat sakramen krisma, lewat peneguhan-peneguhan doa pencurahan roh, penggenapan janji Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi ingat, Roh Kudus membuat engkau dan aku bersaksi. Roh Kudus tidak mau membuat engkau dan aku menjadi orang sakti. Saya mendengar suara. Saya mendengar ini. Inilah kehendak. Come on. Saya mendengar suara roh berbicara. Oke lah. Rohnya siapa masalahnya? Bilang dong kalau itu Roh Kudus. Bilang itu suara Yesus. Tapi seringkali banyak ya. Saya mendengar suara. Come on. Saya juga sering mendengar suara kok tengah malam. Bunyinya, kalau saya entut. Apakah itu suara Kudus? Bukan dong. Dengar suara. Tapi pastikan itu suara roh Tuhan. Kalau kita nggak bisa dengar audible, kan suara Tuhan ada di Alkitab. Ada di firman-Nya. Nah gimana lu mau dengar suara Tuhan kalau lu nggak mau baca kitab suci? Ya nggak bisa. Jangan terlalu rohani-rohani yang kebablasan lah. Hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu. Jangan kita jadi nabi-nabi palsu. Saya dengar suara. Saya juga sering kok dengar suara berek tengah malam. Ternyata saya lapar. Come on. Apakah itu suara Tuhan? Enggak dong. Nah, suara Tuhan adalah suara yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Kepada kebenaran firman Tuhan. Baru itu suara Tuhan. Nah, banyak hari-hari ini lebih mengejar urapan. Urapan yang saya catat di catatan saya adalah
Kadang-kadang urapan dianggap sebagai sama dengan hadirat Tuhan. Padahal beda banget. Beda banget. Kalau urapan adalah kemampuan supernatural yang dikerjakan oleh Roh Allah, yang Tuhan beri dengan tujuan untuk melakukan tugas dan kehendaknya. Ayatnya ada di Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik dan selanjutnya. Urapan. Nggak salah saudara kejar urapan. Tapi kalau ditanya Selo, bro, pak, kamu kejar urapan atau hadirat Tuhan? Saya akan dengan tegas menjawab. Saya kejar hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan buat saya nih, yang ini saya rindu bagikan pada teman-teman. Hadirat Tuhan yang kita dapat dari Come to His Throne adalah sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan oleh kita untuk intim dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu berbicara tentang penyertaan Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan di dalam kekayaan kasih karunia Tuhan. Hadirat Tuhan itu simpelnya ada di Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya hidup di dalam segala kelimpahan. Gak salah saudara kejar urapan. Tetapi kejarlah hadirat Tuhan. Kejarlah pribadinya. Karena secara otomatis urapan itu akan mengikuti orang-orang yang mengejar hadirat Tuhan. Tapi faktanya mohon maaf, saya harus buka semua ini. Orang lebih ngejar urapan sih. Kayaknya keren aja gitu. Dalam nama Yesus. Wah, kalau doa begitu, orang terpelanting. Ya iyalah keplanting, lu teriak depan mukanya kok. Dalam nama Yesus, kaget, kaget dan jatuh deh gitu. Itu kalau nggak dikerjakan oleh roh gitu. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus gitu. Wah, doa tumpang tangan, kalau nggak tumpang tangan, nggak jatuh tuh kayaknya nggak ada urapan katanya. Makanya harus didorong-dorong biar jatuh. Come on, nggak gitu dong. Atau kalau lagi doa tangannya nggak gini-gini, itu nggak ada urapan. Ini bisa jadi tremor tahu. Come on lah, nggak usah terlalu berpikir yang terlalu aneh-aneh lah. Base sama firman Tuhan aja lah. Base sama kekayaan hukum gereja lah. Base berdasarkan pengalaman-pengalaman iman kita lah. Hadirat Tuhan gak diukur dengan hal-hal yang mohon maaf nih ya, norak-norak seperti itulah. Lebih harus kita maknai lewat pengalaman, pemaknaan, lewat kuat kuasa firman Tuhan, lewat hukum gereja, lewat tradisi-tradisi kita, tradisi iman kita. Jadi gak harus jadi orang sakti, tetapi dengan seluruh apa yang kita boleh alami bersama dengan Tuhan waktu kita datang ke tahta kerahimannya, kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Kuncinya adalah pengalaman berhadapan dengan tahta kerahiman. Saya ingat sekali cerita tentang Raja, sedikit lagi saya selesai. Raja Saul dan Raja Daud. Gitu ya. Raja Saul nih, dia punya kedudukan sebagai raja. Tetapi beberapa dari kita pasti tahu, Roh Tuhan sudah menjauh daripada Saul. Dia tidak memiliki kelekatan dengan Tuhan. Dia tidak lagi memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Tapi dia masih punya posisi sebagai raja, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tetapi coba lihat Daud. Bagaimana dia membangun keintiman dengan Tuhan. Daud mau datang ke tahta kerahiman ilahi lewat relasi pribadinya dengan Tuhan. Dia punya kedudukan, dia punya nilai sebagai seorang raja. Tetapi roh Tuhan diam bersama dengan Daud. Yang mengalahkan Goliat, saudara terkasih dalam Tuhan, itu roh Allah. Perkenanan Tuhan yang dia bangun lewat hubungan relasinya dengan Tuhan. Urapan dari mana? Orang cuma batu kecil kok. Tetapi hadirat Tuhan yang menyertai. Kan teman-teman ingat. Waktu Daud menghardik Goliat, dia bilang apa? Hai Goliat, hai orang badan gede. Aku datang menghardik engkau.
Aku datang melawan engkau. Di dalam nama Allah Israel yang aku sembah. Artinya apa? Dia mengandalkan Allah. Bukan segala urapan. Orang yang mengandalkan Allah pasti diurapi. Tetapi kalau cuma cari urapan, catat baik. Bisa jadi urapan itu bukan dari Tuhan. Ya. Iblis bisa nggak kasih urapan? Bisa. Orang Yesus ditantang kok. Yesus ditantang. Aku akan berikan semuanya asal engkau menyembah aku. Aku akan berikan semuanya. Seluruh isi dunia ini kalau engkau menyembah aku, kata iblis. Termasuk kuasa urapan itu. Posisi sebagai pemimpin. Yesus dibawa naik kan. Diberi lihat kekuasaan dunia kan. Iblis tawarkan itu. Iblis bisa kasih itu. Iblis bisa kasih urapan. Bisa. Makanya lihat ada dukun-dukun palsu gitu ya. Yang ngedoain tiba-tiba keluar paku. Masya ampun. Teknik aja. Tetapi catat baik. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya melibatkan Tuhan. Orang yang hidupnya mau selalu datang pada tahta kerahiman ilahi. Apapun yang dia buat. Kemanapun dia pergi. Catat baik. Janji firman Tuhan katakan. Engkau akan aku buat berhasil. Engkau bukan lagi ekor namun akan kujadikan kepala, janji firman. Engkau akan hidup dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Melewati proses-proses pembentukan. Ini janji firman. Dan ini akan kita alami dan kita hadapi. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk dekat. Untuk diam dalam hadirat Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan, pujian penyembahan, doamu hanya sekedar rutinitas. Tapi mari jadikan kehidupan rohani kita sebagai sebuah kerinduan. Mari kembalikan kekaguman kita akan Tuhan. How I amazed about you, Lord. Betapa aku kagum akan Engkau. Betapa aku menghormati pribadimu. Betapa aku terbuat heran dengan perbuatan-perbuatanmu. Miliki kerinduan itu. Waktu kita miliki kerinduan itu, waduh teman-teman, kita akan memandang Tuhan dengan cinta yang besar. Kita akan memandang Tuhan, aduh Tuhan thank you banget. Aduh Tuhan, how I'm grateful for you. I'm so grateful for your help. Thank you Lord, you are so amazing, you are so great. Sehingga waktu kita nyanyi puji Tuhan, how great is our God. Wah, kita benar-benar kayak lagi memandang pribadi yang sangat kita kasih. Bukan seakan-akan kita sedang memandang dia. Ini waktu kita nyanyi dengan kagum. Bukan kita nyanyi menye-menye, sekedar-sekedar gitu ya. Tetapi kita nyanyi dengan rasa hormat. Kita melayani dengan ucapan syukur. Kita bekerja dengan penuh kuasa. Karena kita memandang tahta kerahiman Tuhan. Tahta di sini bukan cuma bicara tempat duduknya Tuhan. Tetapi tahta di sini bicara tentang the one who sit on the throne. Allah Tritunggal, Maha Kudus. Kita sembah dan kita muliakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. So sahabat-sahabat Glory, mari datang, mari berdiam, mari alami pribadinya, dan mari alami hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semua kerahiman-Mu. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Tiada yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, Kau ajarkan kami untuk kami selalu datang mendekat. Mencari wajah-Mu di dalam kerahiman-Mu, di dalam kebesaran-Mu, di dalam kedahsyatan dan keagungan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh selalu memandang Engkau sebagai Allah kami. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa penuh. Allah yang menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami.
Tuntun kami Tuhan, bimbing kami untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang mengejar hadirat-Mu, bukan hanya mengejar berkat-berkat-Mu, tapi sungguh-sungguh mau mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih firman yang begitu indah yang boleh Selo bawakan. Marilah sekarang kita tetap hening, kita mau berdoa syafaat. Silahkan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau haturkan doa-doa permohonan dari saudara-saudara kita. Ya Bapa di surga, kami mohon doa dari Bapak Paulus Harjono untuk kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Johannes Hendra, Matius Kartono, Michael James, dan Ibu Katarina Hermina Mulyono. Semoga Kau memberikan kesembuhan bagi mereka semua Tuhan, dan biarkanlah Kau boleh memberkati mereka juga untuk jasmani dan juga rohani mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Harjono, mohon rahmat rezeki dan juga usaha yang terbaik untuk Bapak Paulus Harjono setelah pensiun dari perusahaan. Mari Bapak, Engkaulah Bapak yang kekal, Kau yang memelihara keseluruhan hidup dari Bapak Paulus Harjono. Semoga Kau juga menyertai, membimbing, dan memberkati dia dan seluruh keluarganya. Tuhan, kami juga mohon doa untuk relokasi rumah baru untuk Mama Maria, Johannes Hendra, dan Matius Kartono. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mohon untuk usaha Idris dan Grace untuk relokasi depot air sehingga dapat berjalan baik dan juga lancar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Paulus Harjono untuk gusi yang bengkak yang sudah 2 bulan pengobatannya yang tidak sembuh-sembuh. Semoga ya Tuhan, Kau memberikan keajaiban dan mujizat-Mu sehingga sakit penyakit dari Bapak Paulus Harjono boleh Kau sembuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon doa untuk pertemuan dengan pemegang saham dapat berjalan dengan baik dan segala kerjasama dari Bapak Henry Kurniadi dan Ibu Ratisa dapat berjalan baik dan lancar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bersama dengan Saudara Ruli untuk pemulihan kesehatan untuk Mama dan juga Ruli, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama dan juga untuk Ruli, semoga Kau memberikan kesembuhan bagi mereka, pemulihan yang sempurna, dan Kau juga berkati obat-obat atau vitamin yang dikonsumsi Tuhan, sehingga boleh memulihkan kesehatannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bersama Saudari Maria Isabella untuk mohon kesembuhan dari penyakit kanker untuk Mama Ibu Monica Sai. Kami berdoa Tuhan, tiada yang mustahil bagimu jika Engkau turut bekerja dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau boleh sembuhkan sakit Ibu Monica Sai, sehingga boleh terbebas dari sakitnya, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Saudari Noni, untuk mohon doa untuk rezeki, kesehatan,
dan juga kebahagiaan bagi keluarga Noni dan juga Suherman. Dan biarkanlah Kau sertai keluarga ini Tuhan, biarkanlah kuasa kasih-Mu boleh melingkupi mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudari kami Lia. Tuhan, kami bersama-sama mohon doa untuk ketenangan dan ketentraman Bapak Iman Linggajaya, Papa dari saudari Lia, yang telah Engkau panggil Tuhan 2 Agustus kemarin. Mari Tuhan, biarkanlah Kau berikan istirahat yang kekal untuk Bapak Iman Linggajana, sehingga Kau boleh memberikan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Dan kami juga berdoa untuk keluarga dari saudari Lia, semoga diberikan kekuatan dan juga kasih-Mu Tuhan boleh melingkupi keluarga mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua kami yang hadir di sini, mari Tuhan dengarkanlah doa kami pribadi lepas pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan-permohonan yang sudah kami ucapkan. Kami percaya Engkau sudah sendengkan telinga-Mu dan Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah mengabulkannya. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan yang boleh kami terima menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami terus mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mari kita mau iringi persembahan dengan satu pujian. Tetap abadi.
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita mendengarkan pengumuman. Selamat malam. Mohon kesabarannya untuk pengumuman malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh umat yang boleh bergabung malam hari ini. Saya mohon kesabarannya sebentar untuk materi pengumuman. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bro Selo yang malam hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan firman. Terima kasih juga untuk Sis Like dan Bro Alvin yang boleh melayani di tim pujian. Untuk seluruh teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang boleh bergabung malam hari ini di persekutuan doa Gloria secara online, untuk seluruh teman-teman yang boleh melayani di belakang layar, tim host, co-host, seluruh tim doa, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati selalu pelayanannya. Di bulan Agustus ini, Gloria mengambil tema besar Heavenly. Jadi kami mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana melalui doa dan juga praise and worship, sama-sama kita bisa mendekat dan menghampiri tahta Allah. Nah, tanggal 11 Agustus di minggu depan, PD akan dilaksanakan secara online dengan tema Touch the Heaven. Pembicaranya jauh dari Jakarta, dari BPK PKK Palembang dengan Bapak Johan Wijaya. Jadi kita tunggu lagi secara online minggu depan, Kamis 11 Agustus di jam yang sama, room dibuka juga di jam yang sama 18.30 dengan pewarta Bapak Johan Wijaya dari BPK PKK Palembang. Kami juga mengingatkan untuk yang belum bergabung di sosial media PDKK Gloria, kami ada Instagram di PDPKK Gloria, ada YouTube juga PDPKK Gloria. Dan untuk intensi doa, jika ingin menyampaikan intensi doa untuk didoakan secara pribadi, bisa menyampaikan kepada Sis Like yang hari ini menjadi WL. Malam hari ini nomornya ada di layar, boleh di WA, dan akan ditunggu paling telat hari Kamis sebelum jam 6 sore untuk bisa didoakan di PD. Dan kalau yang ingin didoakan secara khusus, mohon tunggu di ruangan ini karena akan ada tim doa yang akan mendoakan dan memindahkan ke ruangan doa. Terima kasih banyak untuk malam hari ini join bersama dengan Gloria. Kita tunggu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Angel buat pengumumannya. Marilah Bapak, sahabat-sahabat Gloria, kita mau mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa penutup.
Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami telah Kau kuatkan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau Kau telah kirimkan anak-Mu Selo ya Tuhan, kiranya Kau berkati dia terus menerus Tuhan di dalam setiap pelayanannya, di dalam keluarganya ya Tuhan. Biarlah Kau pakai terus Selo lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing, biarlah persekutuan doa ini boleh selesai, tapi kita tetap bersatu di dalam Roh Kudus. Di dalam nama-Mu terus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita mau muji Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, penuaian dengan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Selamat malam, terima kasih. Baik, selamat malam sahabat-sahabat Gloria dan kasih Tuhan. Persekutuan doa kita sudah selesai. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, tetap stay di tempat karena tim akan membuat bor. Nanti akan dipindahkan ke dalam bor untuk sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Kita tunggu lagi, kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.